10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini adalah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mengamati video dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, pertama, kalian mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan baik dan benar. Kedua, kalian mampu memahami sikap teladan dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan baik dan benar. Ketiga, dapat menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan baik dan percaya diri. Dan terakhir, kalian dapat menampilkan sikap keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baiklah, sekarang silahkan simak dan amati video kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari." "Siap, Ratu." Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana." "Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti." Untungnya, tak lama kemudian
burung hudhud datang. Dari mana saja kau, Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perial apa itu, wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Saba. Namun jangan khawatir, wahai ratu, pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balqis. Ratu Balqis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balqis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balqis, apabila dia dan rakyat Saba tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesanmu kepada ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi
dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hut-hut mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hut-hut dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu, ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.